Baiklah, saya Fairujah. Saya dari Politeknik Informatika. Di sini saya akan buat CRUD dengan Laravel. Nah, kita langsung aja, foldernya bebas ya. Saya buat di sini. Kita langsung ketikkan aja Laravel. Saya namain projectnya Laravel CRUD. Kenapa Laravel ini langsung bisa? Karena saya menginstal Laravelnya di global komposernya. Atau kalian juga bisa pakai create project. Laravel selesai diinstal, kita langsung masuk ke folder Laravel CRUD. Selanjutnya kita masuk ke kode editor. Kita buka foldernya Laravel CRUD. Supaya gampang kita keluar dari sidebarnya, kalian bisa pencet Ctrl K, Ctrl B, lalu hide sidebarnya. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini, karena kita ingin memanipulasi database, maka yang harus kita punya adalah database itu tersendiri. Kita buat dulu databasenya, eksplorasi dulu di file.inv-nya. Nama database sini saya belum buat, samain aja dengan nama aplikasinya ya, Laravel CRUD. Username-nya saya pakai root, passwordnya sesuaikan dengan konfigurasi password kalian aja ya. Setelah itu kita akan buat database-nya di php myadmin. Klik new, kita buat database baru, itu Laravel CRUD. Database sudah kita buat, sekarang kita tinggal membuat tabelnya. Kita menggunakan fitur migration dari Laravel. Migration bisa kita lihat sendiri dokumentasinya. Migration itu merupakan fitur dari Laravel yang memudahkan kita dalam pembuatan tabel. Cara membuatnya PHP artisan make migration. Nama migrationnya terserah ya. Di sini saya pakai create siswa. Table. Di sini saya langsung minta dibuatkan ya dengan flag create siswa. Kita enter. Maka Laravel akan membuat satu file. Ini filenya, folder database migration, terus ada create siswa table. Karena saya pakai flag --create tadi, jadi di sini sudah dibuatkan skema siswanya. Jadi untuk hapusnya nanti di sini kita tinggal tambahin field apa aja yang kita mau letakkan di dalamnya. Caranya ketik table, untuk nama saya menggunakan tipe datanya di sini string ya. Lalu buat field lagi. Oh ini salah. Saya mau biar agak lengkap jadi pakai nama depan. Selanjutnya saya pakai string lagi, nama belakang. Saya juga mau buat pilihan untuk jenis kelamin juga. Kalau jenis kelamin ini saya buat biar gampang dan sederhana. Jadi saya akan buat string jenis kelamin. Lalu yang selanjutnya di sini akan saya tambahkan file agama. Selanjutnya alamat. Di sini alamat saya akan buat teks, jadi nggak pakai string.
Jadi di sini sesuai perintah minimal 5 file, jadi saya akan buat 5 file aja, karena kalau sesuai data siswa yang sebenarnya itu kan banyak banget, ada nama, alamat, jenis kelamin, terus tanggal lahir, tempat lahir, nama ayah atau nama ibu dan lainnya. Jadi saya buat 5 file sesuai aturan tugasnya, jadi simpel. Migration sudah terbuat, kita langsung ke terminal. PHP Artisan Migrate. Oke, ini ada satu error yang umum ya, dimana cara penyelesaiannya untuk mengatasi error di migration yang tercantum seperti yang tadi, kita bisa lakukan dengan cara kita buka Ctrl P, buka file app serve provider. Di sini kita bisa tambahkan di atasnya, klik dua baris ini. Pertama, import dulu skemanya, terus di function, di dalam functionnya kita kasih skema di posting line 191 supaya error tadi hilang. Lalu kita bisa migrate lagi dan tidak error lagi. Tabel siswa, kalau kita klik detailnya dan strukturnya, ini sudah sesuai dan ada start ID otomatis di sini. Nama depan dan nama belakang, nah ini yang kita buat sendiri. Kalian bisa tambahkan sesuai dengan kemauan kalian. Nah, database sudah kita buat. Yang pertama adalah membuat CRUD ini adalah kita harus membuat root atau routing. Sebelum membuat root, di sini PHP Artisan Serve. Nah, PHP Artisan Serve ini kita gunakan untuk menjalankan aplikasi Laravel. Masuk ke Chrome dan ini Laravel kita. Untuk memahami root ini adalah URL yang mau kita buat sesuai dengan kemauan kita. Contoh misalnya, kalau untuk siswa nama domain / siswa misalnya, terus kita enter. Nah, ini muncul 404 itu karena kita belum buat rootnya, maka tidak ditemukan. Oke, maka selanjutnya kita akan buat rootnya terlebih dahulu. Masuk ke folder root, lalu web.php. Nah, ini rootnya. Root welcome-nya dibiarkan aja, tapi boleh dihapus, tapi saya biarkan. Root get, lalu parameter pertama adalah webnya. Tadi kita kan mau buat siswa ya. Lalu untuk parameter kedua, kita akan arahkan root ini ke controller, yaitu siswa controller. Lalu sebutkan metodenya. Di sini akan dipisahkan dengan add index. Untuk penamaan bebas, tapi ini penamaannya umum ya. Rootnya sudah kita buat. Masuk lagi ke Chrome, kita lihat Laravel minta apa. Sini class http controller siswa controller does not exist. Ini kita belum buat. Nah, cara buatnya, searchnya harus dimatikan dulu atau kita buka terminal baru ya. Nah, disini saya matikan aja PHP Artisan Make controller. Kita buat controller siswa controller namanya, gitu ya. Satu-satu. Kalau udah kita refresh lagi, artinya di sini kita sudah punya siswa controller. Nah, langsung ada pemberitahuan lagi nih. Jadi di sini pemberitahuannya metode index di siswa controller itu tidak ada. Jadi di sini nanti akan dikasih tahu terus, karena kita akan mengarahkan ke siswa controller dengan functionnya index. Maka kita harus membuat function index dalam siswa controller. Kita akan buka controllernya, http controller siswa controller. Kita akan buat function yang deklarasikan di rows. Buat function gitu ya. Index, untuk parameternya kita akan hilangin dulu.
return ini list siswa misalnya. Refresh lagi, artinya ini sudah terhubung antara root yang kita buat dengan function controllernya. Tinggal kita buat view-nya. Nah, bagaimana mereturn view? Kita akan buat ini kita ganti dengan helper dari Laravel-nya, yaitu menggunakan view. Parameter pertama kita akan arahkan ke view apa? Yaitu siswa titik index. View ini adalah function untuk memanggil file, adanya di browser, yaitu ke resource lalu views. Karena di sini kita deklarasikannya sebagai siswa.index. Nah, siswa ini nama folder dan index ini nama file. Maka kita akan buat folder di views siswa gitu ya. Terus selanjutnya kita akan buat file index di dalam folder siswa. Langsung save aja index. Nah, di Laravel ini view-nya menggunakan blade.php, jadi index.blade.php. Kita tes langsung aja, kita return H1. Kita tuliskan misal halo Indonesia. Nah, kita refresh. Nah, keluar halo Indonesia. Ini artinya antara root kita dan root siswa yang mengarahkan ke siswa controller, function index sini, lalu function index ini mereturn sebuah view di folder siswa dan file index, semuanya sudah bagus, tidak ada error. Selanjutnya halo view ini akan menampilkan list data siswa yang ada di database. Berarti kita harus membuat datanya dulu di table database. Kita bisa insert datanya, misalnya 5 atau 10, bebas. Di sini saya sudah mempunyai data 6 data siswa. Jadi data ini akan kita tarik dan ditampilkan di root siswa. Nah, sini ya. Jadi aplikasi kita harus terhubung dan table siswa tentu. Maka di sini dibutuhkan model. Kita akan masuk ke terminal. PHP artisan make model siswa. Artinya model ini yang akan berkomunikasi dengan table-table siswa, berepresentasi dengan table siswa. Jadi kita deklarasikan sebuah properti bernama table sama dengan model. Udah oke, tinggal kita panggil di controller. Cara kita buat variabel data siswa sama dengan, lalu sebutkan nama modelnya beserta namespace-nya. Harus pakai backslash app siswa .2 all. Jadi kita akan ambil seluruh data yang ada di table siswa. Oh iya, di sini ada app ini adalah namespace dari kelas siswa. Nah, di sini ada namespace-nya. Kita sebutkan namespace-nya, terus kita sebutkan kelasnya. Terus data siswa ini kita akan lempar ke view agar bisa ditampilkan. Nah,
kalau misalkan data siswa ya coba begini aja, ini belum bisa ditampilkan. Jadi kita akan buat berupa array, lalu kita buat di sini array data siswa dolar data underscore siswa gitu. Nah, di sini akan saya review ulang. Kita buat sebuah variabel data underscore siswa yang kita isi value-nya dengan data yang kita ambil dari database. All ini menandakan semua data yang ada, mungkin 600.000 akan masuk ke dalam variabel data siswa. Nah, data siswa ini akan kita lempar ke file view index. Caranya gini, dengan associative array. Nah, ini data siswa ini bisa kita gunakan di view. Kita langsung masuk ke view-nya aja ya. Sebelum masuk ke looping, kita akan cek dulu. Nah, cara ngeceknya dengan didaidan fitur blade-nya. Nah, ini artinya echo ya. Tanda kurung kurawal 2 ini yang kiri kanan, ini artinya echo. Ada didaidan. Nah, ini fitur dari Laravel-nya juga. Lalu dolar data underscore siswa. Selanjutnya kita refresh halaman yang tadi. Dia akan berbentuk collection. Di sini itemnya ada 6 sama dengan data yang saya punya. Siswa ada 6 data yang tadi dibuat. Nah, ini atributnya ada di sini semuanya. Nama depan, nama belakang, bla bla bla. Jadi datanya sudah masuk, berarti kita tinggal looping. Nah, ini hapus aja dulu. Nah, file view ini saya akan buat table untuk tag table untuk menampilkan datanya. Nah, di dalamnya sini kita buat tr th. Untuk yang pertama akan saya buat nama depan. Nama depan, lupa depannya. Nama depan. Selanjutnya akan seperti ini, nama belakang, jenis kelamin dan lainnya. Headernya sudah kita buat. Nah, sekarang untuk tiap row-nya kita akan looping sesuai dengan data yang ada di database. Caranya tr, kita buat dulu mtb nya. Ini tr nih. Nah, di sini out for each dolar data underscore siswa. Nah, s siswa artinya untuk setiap data siswa akan kita jadikan satu siswa. Jangan lupa ditutup. And for each ini fitur dari blade ya. Jadi kita kode PHP tidak perlu buka tutup tag PHP, kita langsung pakai aja add. Tiap datanya ini kita akan ikuti urutannya seperti nama depan, nama belakang sama seperti data tersebut. Dolar siswa, nama depan, begitu seterusnya. Semua kita buat seperti data yang sudah kita masukkan. Kalau sudah, kita coba refresh. Nah, halo Indonesia-nya di sini akan saya ubah menjadi data siswa aja. Data siswa. Refresh lagi. Data sudah kita tampilkan di view. Tampilannya seperti ini ya. Untuk membuat tampilannya lebih baik, di sini saya akan menggunakan satu framework CSS yaitu Bootstrap. Oke, langsung aja kita lihat ke webnya. Kita bisa ketik get.bootstrap.com. Nah, ini dia. Kalian bisa explore di documentation, examples. Kalau kita lihat di documentation, di sini ada komponen-komponen, klik aja.
Nah, komponen ini dalamnya itu ada banyak, colors, beige, dan lain-lain. Di sini coba kita lihat button yang disediakan. Untuk menggunakan Bootstrap ini ada dua cara. Agar aplikasi kita tersambung dengan Bootstrap, kita bisa menggunakan komponen tadi. Kita bisa download, nanti download, dan filenya diekstrak. Tapi untuk sekarang saya mau yang cepat, jadi kita bisa menggunakan CDN, Content Delivery Tool. Jadi nggak perlu download, kita langsung sambungkan ke Bootstrapnya langsung. Klik Documentation. Nah, di sini ada Quick Start untuk mengarahkan aplikasi kita tersambung dengan Bootstrap. Kita bisa gunakan kode ini, kita copy saja dan kita masukkan ke file view kita yang tadi. Nah, kita buat tag body. Jangan lupa di atasnya kita kasih doc type HTML seperti ini. Nah, baru kode yang tadi ini kita copy untuk menyambungkan Bootstrap ini, di copy lalu ditaruh di sebelum penutup tag tr. Begitu juga dengan JavaScript-nya, kita copy aja dan letakkan sebelum tutup tag body. Ini buat body inilah semua konten-konten kita akan kita ini di-cut aja kode yang tadi. Selanjutnya akan kita lihat apakah ada perubahan. Nah, jika ada perubahan ini artinya jika file view kita sudah tersambung dengan Bootstrap. Tapi di sini struktur kode kita belum sesuai dengan Bootstrap. Biasanya Bootstrap itu menggunakan pembungkus dengan sebuah kelas container. Lalu kita buat lagi divisi dengan kelas row. Row ini artinya baris ya. Nah, di dalam row inilah kita bisa memasukkan kode ini. Berarti belum sesuai. Setiap satu table ini juga belum sesuai dengan Bootstrap. Kita tinggal tambahkan aja kelas dalam tablenya ya. Table. Nah, dengan begini aja biasanya langsung terasa perubahannya. Kita reload lagi. Nah, seperti ini perubahannya. Styling Bootstrap sudah teraplikasikan ke view kita. Nah, di sini saya akan contohkan data siswa. Misalkan saya akan tambahkan button tambah di sini. Jadi saya harus pakai grid dari Bootstrap. Artinya satu row ini saya akan buat menjadi 2 kolom. Div column 6. Karena kolomnya 12 jadi dibagi 2 jadi 6. Satu lagi. Jadi sekarang kita punya 2 kolom di antara 2 ini. Kolom pertama saya isi dengan H1. Nah, untuk kolom kedua kan saya isikan tombol, dimana tombol itu jika diklik akan menghasilkan atau munculkan pop-up berupa form untuk tambah. Nah, dalam Bootstrap yang pop-up itu disebut modal. Kita bisa lihat langsung Bootstrap-nya modal. Cari aja modal. Klik. Nah, di sini ada example-nya seperti ini. Nah, ini contohnya. Bisa di copy aja langsung. Lalu kita paste. Launch demo modal ini saya ganti nama usernya tambah data siswa.
Nah, jadi pas di refresh hasilnya seperti itu. Ada tambah data siswanya, diklik, ada pop-up modalnya. Supaya bagus, tombol ini akan saya pindah ke kanan. Tombol saya tambahkan kelas float right, biar ke kanan ya. Nah, di kanan kan. Supaya rapi, ini kan kelihatan berantakan karena call ini hanya untuk heading, dan call ini saya maunya untuk button aja, jadi modalnya bisa kita pindahkan kemana aja. Saya biasa taruh di paling bawah. Nah, seperti ini. Tampilannya menjelas seperti ini. Komponennya bisa juga kita gunakan. Misalnya contoh, saya mau tombol data siswa kegedean. Kita lihat aja button. Ada ukurannya di sini, size-nya. Yang tadi kita pakai large, sekarang kita pakai small button. Berarti tambahin BTN SM. Nah, kelas BTN primary ini menunjukkan bahwa dia bentuknya akan seperti button, dan primary itu adalah warna. BTN SM ini adalah kode untuk button yang small. Oke, kita lanjut. BTN SM. Nah, selanjutnya saya akan mencari styling lain untuk table. Kita cari aja table. Di sini saya akan coba hover misalnya. Nah, di sini ada hover. Ada banyak pilihannya. Hover ini kalau misalkan tabelnya disorot, warnanya akan berubah. Lalu tambahin table hover. Table hover. Selanjutnya kita reload. Nah, ini sudah jadi. Baris yang disorot akan berubah warna. Selanjutnya kita akan langsung membuat tombol yang tambah data ini. Formnya akan menampilkan untuk data-data form yang mau ditambah. Jadi kita akan masukkan form di dalam modal yang kita buat sebelumnya. Kita buka halaman dokumentasi, lalu kita search form. Nah, di sini ada sampel bagaimana membuat form, ada kode-kodenya juga, ada contohnya banyak ya. Ini kita copy aja, copy. Lalu lihat di sini, ini ada modal title. Jadi kita masukkan di modal title sini. Nah, titik 3 ini kita masukkan yang tadi, paste. Kita reload. Nah, sini formnya sudah ada, tapi belum sesuai dengan data yang kita punya, karena ini tadi boleh copy paste yang email address, password, jadi kita sesuaikan dengan data dulu. Saya pakai satu aja, hapus. Email addressnya di nama depan. Ini hapus saja. Terus kita solder. Kita ganti dengan nama depan, bukan email lagi ya. Terus kayak copy lagi seterusnya untuk nama belakang, tinggal diubah nama belakang. Nama belakang. Nah, jenis kelamin saya akan menggunakan select ya. Kita cari aja select. Nah, ini contohnya.
kita copy aja dulu. Nah, paste di sini. Ini cukup 2 aja, jadi yang 3 hapus. Ini akan diganti dengan pilih jenis kelamin. Itu laki-laki, satu lagi perempuan. Itu value-nya akan saya isi dengan L, dan perempuan dengan value P. Nah, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tinggal milih. Dan terus agama. Kalau agama kita pakai teks biasa, alamat kita pakai teks area. Ini kita copy dari sini. Lalu di sini nanti akan kita paste, ganti agama. Teks areanya kita cari dulu. Nah, ini kita copy. Alamat. Kita reload. Reloadkan. Jenis kelamin, agama, dan teks alamatnya benar. Submit, saya mau pindahkan ke save change, diganti dengan submit. Submit ini saya pindahkan ke sini. Tapi kalau ini submit, tadi bentuk submit, maka dia harus ada sebelum host. Untuk text formnya, kita utama property action. Actionnya kita mau arahin ke root mana, misalnya ke root siswa. Share script, namanya bebas ya. Rootnya belum ada, pasti error. Saya kasih metodenya post. Refresh, coba isi. Misalnya nama depannya Andi, nama belakangnya Sulaiman nih. Laki-laki, agama Islam, alamat Bandung. Kita submit. Oh, ini ada kesalahan karena tadi kita copy dari yang Bootstrap kan pakai email tuh, kita belum ubah kayaknya. Ubah dulu, ini pakai email tuh, ubah dulu tuh kan, email semua, ganti lagi ya pakai teks. Coba lagi, Andi Sulaiman, alamatnya Bandung. Submit. Oh, nah seperti tutorial sebelumnya, 404 itu menandakan bahwa belum tersedia, siswa kredit itu belum tersedia. Berarti kita bikin rootnya dulu, masuk ke web, php, folder routes, kita buat routesnya dulu. Untuk menghandle form submit tadi yang dari form, maka metodenya harus post.
bukan get lagi. Parameter pertama kita sesuaikan dengan yang ada di action form siswa slash ya create. Parameter keduanya berarti tadi kita kasih kontrol siswa kontrol add. Nah, metodenya create. Kita ulang. Kalau kita refresh ini sama ketika tadi not found. Kalau mau refresh berarti kita submit ulang. Nah, ini continue aja. Harus refresh. Nah, setiap form yang disubmit di Laravel secara default mewajibkan adanya token. Maka dalam tag form kita harus menyertakan field token di dalamnya. Caranya di bawah formnya kita kasih ini, langsung kita CSRL underscore field. Oke, kita inspect apa sih maksudnya charge underscore field itu. Di bawah form ada input namanya